Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan hukum pemerintah. Dalam pemerintahan dapat melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik. Juga sering terlibat dengan lapangan keperdataan seperti kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan dua kepala sebagai wakil dari jabatan yang tunduk dalam hukum publik dengan wakil dari dalam bidang hukum yang tunduk pada dalam privat. Menurut Logeman, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Hal tersebut lingkungan kerjaannya yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi dinamakan jabatan. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan yang dapat berisi fungsi tertentu secara berkeseluruhan bersifat mencerminkan tujuan dan tata kerja sesuatu organisasi. Dalam kehidupan pemerintahan atau administrasi negara memiliki kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dengan berbagai wakil dari lembaga hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas dalam pemerintah diatur oleh peraturan-peraturan perundangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini merupakan penunjang berlakunya kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian dengan suatu tujuan tertentu. Undang-undang Dasar dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan sebagai kumpulan orang atau dalam suatu bidang hukum. Persoalan terbatas, perusahaan berkepalan, perhimpunan atau sukarela dalam sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari bidang hukum. Antara lain adalah 1. Perkumpulan orang-orang atau organisasi yang teratur. 2. Dapat melakukan perubahan. Kewenangan hukum pemerintah. 1. Pengertian wewenang pemerintah. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi. Karena pemerintahan administrasi baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinya, keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau legalitet Wegenschellen. Istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan apalagi disamakan dengan istilah bevoegdheid dalam kepustakaan hukum Belanda, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya, bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum konsep privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja. Menurut S.F. Marbun tahun 1997, halaman 154-155, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: 1. Express implicit. 2. Jelas maksud dan tujuannya. 3. Terkait pada waktu tertentu. 4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan 5. Isi wewenang dapat bersifat umum atau abstrak dan konkret.
2. Kewenangan pemerintah. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggara dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas di dalam hukum administrasi negara mengandung makna pemerintah tunduk kepada undang-undang dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan kepada undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintahan. Asas legalitas di dalam hukum administrasi negara Indonesia dikemukakan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Negara melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undang yang berlaku dan sebagai alat ukur keabsahan tindakan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Secara teori, terdapat 3 untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandate. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa dalam keputusan hukum administrasi ada 2 cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi. Sedangkan mandate merupakan kadang-kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, terkecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara. Mandat disatukan karena penerima mandatnya tidak dapat digugat secara terpisah. Yang pertama itu ada atribusi. Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian kekuasaan dalam kata atribut van Reitsma, pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi. Sebagai lawan dari distribut van Reitsma, salah satu kekuatan yang diberikan oleh UU kepada pemerintah adalah atribusi. Yang kedua itu adalah B, delegasi. Delegasi dalam istilah hukum yang dimaksud adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini dianggap tidak dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan, misalnya DPD Kota Praja memerintah kepada majelis wali kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu. Selanjutnya, H.D. Van Wyk berpendapat bahwa pengertian dan delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan itu. Yang ketiga itu C. Mandat. H.D. Van Wyk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi. Mengenai mandat, pemberian mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dalam keputusan terdapat pembagian mengenai sifat kewenangan pemerintah, yaitu bersifat terkait, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan, dan ketetapan oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapannya yang bersifat terikat dan bebas. Indro Harto menyatakan, 1. Kewenangan pemerintahan yang bersifat terkait, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Yang kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan sekalipun pilihan itu dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Yang ketiga, wewenang bebas, yakni ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup bebas kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Tindakan pemerintah. Yang pertama, pengertian tindakan pemerintah.
Haji Roemenji menyatakan, tindakan hukum administrasi dalam suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah dampak yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti pencipta hubungan hukum baru, perubahan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Jika dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintahan itu merupakan pernyataan kehendak dari sepihak dari organ pemerintahan dan membawa dampak pada hukum, hubungan hukum, atau keadaan hukum yang ada. Kehendak organ itu tidak boleh mengandung cacat seperti kekilafan (dwaling), penipuan (bedrong), paksaan (duang), dan sebagainya yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah. Disebut istilah wetsanling atau tindakan hukum berasal dari ajaran hukum perdata yang digunakan juga dalam hubungan administrasi. Tindakan hukum pemerintahan adalah tingkat yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat di bidang pemerintahan atau administrasi negara. Yang kedua, unsur hukum pemerintah. Unsur tindakan hukum pemerintah menurut Muksan, adapun unsur-unsur tindakan hukum pemerintah sebagai berikut. A. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai perlengkapan pemerintah yang punya prakarsa dan tanggung jawab sendiri. B. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. C. Perbuatan tersebut dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang D. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kepentingan negara dan rakyat. Yang terakhir, yang E. Perbuatan tersebut mengedepankan asas legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Macam tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam dua tindakan, hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum itu dilakukan dengan didasarkan pada hukum publik, yang mana tindakan hukum yang dijalankan benar berdasarkan hukum publik. Sebaliknya, tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Di dalam praktek, nggak sukar membedakan kapan tindakan hukum pemerintah itu diatur oleh hukum macam tindakan hukum publik, yaitu bersifat murni dan yang bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat. 4. Karakteristik hukum pemerintah. Berbicara tentang karakteristik dari tindakan hukum pemerintah, terpaksa atau perbuatan hukum itu bersegi dua atau sepihak lebih jauh. Ada yang mengaitkan dengan kebutuhan juga pendek atau jangka panjang. Namun prinsipnya semua tindakan pemerintah punya karakteristik menyelenggarakan tugas-tugas publik yang lebih merupakan tindakan sepihak atau berbagai satu. Dikatakan bersegi satu, hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan atau usaha negara yang punya wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Selain itu, ada juga yang menyoroti karakteristik itu dalam kaitan dengan kedudukan badan hukum dan pemerintah, apakah bersifat koordinatif atau
berlandaskan asas otonomi atau kebebasan. Dengan pemerintah atau bersifat ordinatif atau berdasarkan atas otonomi. Pada bagian lain ekstrem menyebabkan cara melaksanakan urusan pemerintahan yaitu a. Yang bertindak lelah administrasi dengan negara sendiri. B. Yang dengan pemerintah atau bersifat ordinatif atau berdasarkan atas otonomi. Pada bagian lain ekstrem menyebabkan cara melaksanakan urusan pemerintahan yaitu a. Yang bertindak lelah administrasi dengan negara sendiri. B. Yang bertindak lelah subjek hukum atau badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara. C. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang menjalankan pekerjaan berdasarkan suatu konsensi atau berdasarkan izin. D. Yang bertindak lain subjek hukum lain yang bukan administrasi negara dengan diberi subsidi oleh pemerintah. E. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum-hukum bekerja sama. F. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah dan diawasi oleh pemerintah pula. G. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi mendapat direksi perusahaan undangan.